Hai, apa kabar? Ini adalah kisah seorang penderita penyakit langka disebabkan oleh kelainan genetik serta memiliki gangguan jiwa yang sulit untuk ditangani. Namaku adalah Fauzul Akbar. Hidup dengan keluarga sederhana, masa remajaku penuh tragedi dan traumatis. Sering dibully karena dianggap lemah oleh teman-temanku. Saat remaja, aku sangat menantikan perubahan pubertas itu. Pubertas merupakan masa peralihan anak menjadi dewasa dengan perubahan fisik dan seksualnya. Pubertas adalah masa yang harus dilewati manusia. Semua manusia pasti melewati pubertas. Saat aku remaja, aku berbeda. Ya, aku memang berbeda dari remaja lainnya. Ingin sekali bersosial dengan teman dan memiliki teman, tetapi selalu timbul perasaan malu, cemas, panik, dan bahkan ketakutan. Aku tidak pernah mampu menjadi seperti orang lain yang menjalani kehidupan yang normal. Saat aku berusia 20 tahun, aku menceritakan keluhan ini kepada keluargaku. Aku mulai menjalani serangkaian pemeriksaan pengobatan saat itu. Di usia 22 tahun, aku mengalami depresi lebih dari 2 minggu karena memikirkan gangguan pubertas yang aku alami. Sampai akhirnya aku konsultasi dengan psikiater tanpa diketahui oleh keluarga dan didiagnosa gangguan bipolar. Pemeriksaan untuk gangguan pubertas yang aku alami terhenti karena terkendala biaya. Sampai akhirnya aku membuat penggalangan dana online dan memuat informasi galang dana tersebut di Facebook. Postinganku viral saat itu dan mampu mengumpulkan dana sekitar 12 juta rupiah. Aku mulai melanjutkan pengobatan yang tertunda itu. Belum ditegakkan diagnosanya sampai akhirnya aku diterapi hormon testosteron. Aku tidak bisa melanjutkan terapi hormon karena kekurangan dana untuk pengobatan. Aku mulai memukul wajahku berulang kali, membenturkan kepalaku ke dinding berulang kali, sampai mengukir lenganku hingga bersimpah darah dengan benda tajam. Ya, aku puas saat melihat darah itu. Menikmati segala bentuk pelampiasan emosi dan berharap penderitaan ini akan segera berakhir. Aku tidak ingin kamu mendengar ini, tapi aku harus mengatakannya karena memang ini yang aku mau, mati. Iya, rasanya aku ingin sekali untuk cepat mati. Februari 2019, aku melakukan percobaan bunuh diri. Aku berharap tidak pernah dilahirkan, sehingga tak pernah ada benci. Mengapa aku harus seperti ini? Jiwaku terlalu lemah dan semakin lemah. Kadang kalau melihat mereka yang tertawa lepas dan bahagia, gua hanya bisa tersenyum tipis. Rasanya kayak mati rasa. Itu gak enak ya. Sering dibilangin sama temen, ah elah masa gitu doang dipikirin, ah masa gitu doang digalauin sih. Gak ada manusia secengeng lo. Kalau denger itu, jujur gue gak langsung jadi semangat. Gue juga ikut mikirin perkataan mereka. Gue jadi marah, tapi gue gak bisa teriak. Dan gue bingung, gue bakal marah sama siapa. Dan terkadang kata-kata mereka buat gue benci sama diri gue sendiri. Kenapa ya gue gak sekuat mereka? Kenapa ya gue lebih sering menangis daripada tertawa? Kenapa gue bisa serentan ini? Dan kenapa lainnya yang selalu terpikirkan di benak gue? Awal mula aku bisa melanjutkan pengobatan untuk gangguan pubertas yang aku alami. Maret 2020,
aku konsultasi dengan dokter penyakit dalam karena keluhan fatty liver atau penyakit hati berlemak. Selama 3 bulan tidak ada perubahan. Akhirnya dokter penyakit dalam merujuk aku ke rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Tipe A di daerah Jakarta Pusat. Dirujuk ke bagian gastroenterologi. Saat aku konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Tipe A itu, aku menceritakan semua keluhan yang aku alami selain fatty liver. Dan dokter itu merujuk aku ke bagian endokrin metabolik diabetes di Rumah Sakit A Tipe A itu. Saat aku bertemu dengan dokter endokrin di Rumah Sakit Tipe A itu, aku merasa tidak yakin untuk melanjutkan pengobatan ini, karena di rumah sakit sebelumnya penyakit yang aku alami tidak di-cover oleh asuransi milik pemerintah. Dokter endokrin di Rumah Sakit Tipe A itu meyakinkan aku untuk tetap bisa melanjutkan pengobatan ini, dan beliau merujuk aku ke bagian bedah urologi untuk melakukan operasi biopsi testis. Aku mengiyakan permintaan dokter untuk melakukan operasi biopsi testis. Operasi biopsi testis adalah pembedahan pengambilan sampel jaringan di area testis. Aku melakukan serangkaian pemeriksaan pengobatan sebelum dilakukan operasi biopsi testis. Menunggu untuk penjadwalan operasi biopsi testis oleh dokter urologi. Sampai akhirnya tanggal 19 Agustus 2020 aku melakukan operasi biopsi testis di Rumah Sakit Tipe A itu di daerah Jakarta Pusat. Setelah menunggu 1 minggu setelah operasi biopsi testis, akhirnya aku mengambil hasil di laboratorium patologi anatomi di Rumah Sakit Tipe A itu. Setelah aku mendapat hasil dari biopsi testis, aku konsultasi dengan dokter endokrin dan didiagnosa hipogonadisme hipogonadotropik. Diagnosa banding Kallmann syndrome. Perasaanku senang saat sudah diberitahu diagnosanya, karena sudah banyak pemeriksaan dari tahun 2016 sampai 2020 dari satu dokter ke dokter lainnya. Kallmann syndrome adalah sebuah kelainan perkembangan genetik yang ditandai dengan terlambatnya atau tidak terjadinya pubertas. Kallmann syndrome termasuk kelainan yang jarang terjadi. Kasus untuk penderita Kallmann syndrome pada pria sebanyak 1 dari setiap 30.000. Penyakit langka merupakan penyakit yang jumlah penderitanya tidak banyak. Mereka yang terkena penyakit langka biasanya akan mengalami keterlambatan perkembangan dan masalah fisik. Karena termasuk penyakit langka, Kallmann syndrome tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa diterapi hormon testosteron untuk memunculkan ciri seks sekunder dan agar terjadinya pubertas. Pada tanggal 5 September 2020, aku mendapatkan lagi suntikan hormon testosteron. Aku senang, ternyata gangguan yang aku alami ternyata di-cover oleh jaminan kesehatan milik pemerintah. Oh iya, pada bulan Juli 2020 aku pindah ke psikiater di Rumah Sakit Tipe A itu di daerah Jakarta Pusat. Selain didiagnosa gangguan bipolar, aku juga didiagnosa gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Setelah suntik beberapa kali, akhirnya aku merasakan perubahannya.
Yang paling dirasakan adalah perubahan suara. Perubahan suara aku sudah menjadi berat. Aku sudah menjadi lebih percaya diri lagi. Daripada sebelumnya aku minder karena suaraku seperti perempuan. Sekarang aku sedang menikmati proses perubahan dari terapi hormon testosteron. Butuh waktu untuk proses perubahan itu. Aku sudah melewati proses dihina, dibully, masa sulit dalam hidupku, penyakit yang belum diobatin, kesedihan, dan rasa hampa. Ternyata dalam hidup ini tidak terdiri dari satu jenis saja. Hidup ini tidak akan sedih saja, atau hidup ini tidak akan gembira saja. Semua yang buruk terjadi sekarang dalam hidup aku hanya 10%. Sisanya 90% adalah waktu untuk menikmati proses. Aku yakin bisa ngelewatin masa sulit ini. Sekarang saya masih di sini. Terasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses yang panjang. Akhir kata, setelah menulis naskah yang cukup panjang ini, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku yang cukup panjang ini. Jika kalian menyukai channel aku, silakan subscribe. Yang ingin mengkontak aku di Instagram @ozulak. Terima kasih sudah setia menonton video aku di channel Catatan Fauzul. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.